mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Deng Iwan dalam Kisah Gelap. Usai deklarasi Anies Caimin oleh Nasdem dan PKB minus PKS dan Demokrat di Surabaya, Ketua Umum PKB Caimin yang merupakan pasangan Anies segera melapor ke Jokowi. Mengapa Caimin harus lapor Jokowi? Apakah untuk melaporkan rencana sudah berjalan sesuai skenario mengamankan rezim kelak jika tak berkuasa lagi? Karena publik tahu rezim ini syarat masalah hukum. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Pada Sabtu 2 September 2023 bertempat di Hotel Majapahit, Surabaya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menggelar deklarasi pasangan Baca Pres Anies Rashid Baswedan dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Dalam pidatonya, Surya Paloh meyakini pasangan Capres dan Cawapres Anies Caimin mampu mengatasi ancaman terhadap nilai-nilai kebangsaan. Kedua pasangan ini kita harapkan akan bisa mampu mengatasi berbagai macam godaan dan cobaan, bahkan ancaman terhadap sistem nilai-nilai kebangsaan kita. Hari ini juga kita akan katakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret, katanya. Acara deklarasi itu sendiri dihadiri pengurus Nasdem dan PKB, sementara Presiden PKS Ahmad Saiku dan elit PKS lainnya tak hadir dalam acara deklarasi tersebut. Sedangkan Demokrat telah menarik dukungan dari Anies di Pilpres. Partai besutan SBY itu merasa dikhianati oleh Anies dan Nasdem yang memilih Caimin sebagai cawapresnya. Soal alasan ketidakhadiran para elit PKS dalam deklarasi, diungkapkan jubir PKS Al-Muzamil Yusuf bahwa absennya mereka disebabkan cara masuk PKB di koalisi pendukung Anies yang dipandang tidak sesuai prosedur. Ya, kami sesungguhnya berharap ya ada prosedur yang bisa lebih bagus daripada situasi hari ini, ujar Al-Muzamil saat konferensi pers di kantor DPP PKS Jakarta pada Sabtu 2 September 2023. Sesungguhnya koalisi tiga partai itu tidak akan mengalami guncangan apa-apa ketika masuknya PKB dengan cara yang smooth, ungkapnya. Muzamil mengaku PKS menyesali proses masuknya PKB. Karena itu, Muzamil memahami sikap Partai Demokrat yang memilih keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan dan menarik dukungannya untuk Anies Baswedan. Terlepas dari keputusan Partai Demokrat itu, PKS berharap partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dapat kembali ke koalisi perubahan dan persatuan, kembali mengusung Anies sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2024 nanti. Kami berharap Partai Demokrat yang kami hormati sekali. Kami paham betul ketidaknyamanan Partai Demokrat. PKS selalu berjalan dengan Partai Demokrat. Marilah kita merajut kembali jika masih mungkin dalam koalisi perubahan, jelasnya. Meski begitu, Muzamil melanjutkan, PKS juga menghormati sikap Partai Nasdem dan PKB yang menduetkan Anies dengan Caimin. Namun, ia mengingatkan bahwa PKS belum mengambil sikap terkait duet Anies Caimin karena masih menunggu keputusan musyawarah Majelis Syuro yang akan digelar dalam waktu dekat. Kita menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Nasdem dan PKB, tapi kami perlu sesuai dengan prosedur organisasi membawa itu ke dalam Majelis Syuro kami, kata Muzamil. Sementara itu, Caimin sendiri mengaku akan segera berdiskusi atau melapor ke Presiden Jokowi atau Joko Widodo soal keputusannya menjadi cawapres Anies Baswedan. Saat ini, PKB merupakan bagian dari koalisi pemerintahan, sementara Anies dan Nasdem maju di Pilpres 2024 dengan membawa narasi perubahan. Ya, dalam waktu singkat, 2 hari memang belum sempat, kata Caimin dalam wawancara dengan jurnalis CNN Indonesia TV Rifana Pratiwi pada Sabtu 2 September 2023. Meski demikian, Caimin mengatakan telah berkomunikasi dengan orang-orang yang mendampingi Jokowi soal keputusan PKB itu.
Tapi melalui tokoh-tokoh yang damping beliau, maksudnya Jokowi, terus berkomunikasi supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Aku Caimin. Saya sudah komunikasi teman-teman Gerindra sama Pak Erlangga waktu ulang tahun PAN. Sempat ngobrol singkat. Saya bilang koalisi Pak Prabowo sudah cukup untuk bisa satu tiket. Memungkinkan tanpa PKB pun bisa jalan. Tapi memang dengan PAN belum komunikasi saya. Jelas Caimin. Nah, kini publik semakin paham bahwa sebelum memutuskan menjadi cawapres Anies, Caimin sebenarnya sudah berkomunikasi atau melaporkan semuanya kepada istana melalui elit parpol pendukung pemerintah. Dan untuk lebih memantapkannya, maka Caimin akan melaporkan sendiri kepada Presiden Jokowi setelah deklarasi di Surabaya. Pertanyaan publik, mengapa Caimin sebagai Ketua Umum PKB harus melaporkan keputusan partainya kepada Jokowi yang notabene bukan bagian dari PKB? Apalagi Caimin sendiri bukanlah menteri atau bawahan Presiden Jokowi sehingga tak perlu izin atau restu Jokowi. Apakah Caimin ingin melaporkan bahwa rencana berjalan sesuai skenario mengingat Caimin diketahui bagian dari rezim yang juga diduga terseret sejumlah kasus hukum? Sekaligus mengatur skenario lanjutan untuk memuluskan jalan memenangkan Pilpres 2024 dan bagaimana mengamankan rezim yang syarat masalah. Sebab Jokowi sendiri sudah mengaku ikut cawe-cawe urusan pemilu dan publik menduga kuat cawe-cawe Jokowi tak lebih dari upaya istana mengamankan diri dan keluarganya kelak jika tak berkuasa lagi dari sejumlah dugaan masalah hukum yang melilitnya. Jika itu benar, maka publik bertanya, apakah Anies masih tetap antitesa Jokowi dan bisa mewujudkan tekadnya untuk melakukan perubahan, diantaranya memberantas praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme atau KKN, bahkan memiskinkan koruptor, termasuk menuntaskan kasus dugaan KKN anak-anak Jokowi yang sudah dilaporkan ke KPK. Wallahu alam bishawab. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.